Salam sejahtera bagi kita semua. Kiranya saudara-saudari beroleh sukacita sepanjang hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kemurahan-Mu, untuk segala berkat-berkat-Mu yang menyertai kami dari malam yang gelap sampai pada pagi hari yang indah ini. Tuhan hantarkan kami dengan penuh sukacita. Kami mau bersekutu dengan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan harian pada hari ini Jumat 15 Desember 2023 tertulis dalam Matius 25 ayat 13. Saya akan bacakan untuk kita semua, demikian bunyinya. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sepertinya ilmu cocokologi sangat digemari oleh banyak orang. Mengapa? Ini sering terjadi. Misalnya jika ada sesuatu peristiwa yang sangat viral, orang dengan sangat mudah menghubung-hubungkannya dengan peristiwa lain, sekalipun memang tidak cocok dan masuk akal. Ini realitas yang terjadi. Kita barangkali masih mengingat ketika terjadi peristiwa pandemi COVID-19. Ada banyak pendeta yang menghubungkannya dengan kiamat dan tanda-tanda akhir zaman. Bahkan hal ini menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat secara khusus Indonesia. Sehingga pemerintah melalui Menteri Agama harus turun tangan untuk menyelesaikannya. Fenomena seperti ini tidak hanya terjadi pada masa kini. Dari zaman dulu juga sudah terjadi. Murid Yesus dengan tegas meminta petunjuk dari Yesus. Kapan itu terjadi dan apa-apa saja tanda-tandanya. Karena itu tidak mengherankan di sepanjang zaman ada orang atau sekte yang berusaha mencari tanggal dan waktu datangnya kiamat. Menganalisa tanda-tanda akhir zaman. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di Indonesia hal itu pernah terjadi. Misalnya di Yogyakarta sekitar tahun 1980-an. Pernah terjadi kehebohan di mana ada pemimpin sekte yang mengharuskan pengikutnya menjual semua harta miliknya karena Yesus akan datang pada tanggal yang mereka yakini. Ada keluarga yang menjual semua hartanya dan menunggu Yesus pada tanggal yang telah ditetapkan itu. Ternyata Yesus tidak datang. Yesus tak kunjung datang. Karena ada yang kecewa dari antara mereka, sehingga ada yang melakukan tindakan bunuh diri. Selain itu, ada juga peristiwa yang terjadi di Bandung. Ada sekte bernama Pondok Nabi, di mana pemimpinnya menubuatkan bahwa pada tanggal tertentu, jam tertentu, Yesus akan datang. Dan banyak para pengikut-pengikutnya yang berkumpul di suatu tempat. Ternyata Yesus tak kunjung datang. Bahkan pemimpinnya saat ini sudah meninggal dunia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itulah, melalui teks renungan harian ini, kita kembali diingatkan oleh firman Tuhan. Kita kembali disadarkan bahwa seorang pun tidak ada yang tahu kapan harinya dan saatnya. Yang diinginkan dari kita adalah sikap berjaga-jaga. Yang dituntut dari kita adalah mawas diri. Jangan tertidur atau lengah. Salah satu dari bagian berjaga-jaga adalah sikap waspada. Memang para penyesat selalu muncul dengan berbagai karakternya. Tidak hanya dalam wujud manusia. Bisa saja dalam wujud bacaan, tontonan, surat kabar, dan berbagai bentuk lainnya yang menawarkan atau menjebak kita
menjauh dari Tuhan sehingga kita tersesat. Penyesat berarti orang yang memberikan informasi yang salah atau yang tidak benar. Atau bisa juga orang yang membawa ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena itulah, renungan harian ini mengingatkan kita kembali untuk terus berjaga-jaga. Dengan cara apa? Dengan melekat kepada firman Tuhan. Memegang teguh firman-Nya. Sehingga kita tidak mudah tersesat karena kita telah memegang teguh firman Tuhan. Kristus akan datang kembali, itu sudah pasti. Dan semua kita mengaminkannya itu. Jadi persiapkan dirimu dengan baik. Jangan panik, jangan gegabah, dan terlena, apalagi acuh, tak acuh. Tetaplah setia melakukan kebaikan dan firman-Nya. Lakukanlah segala pekerjaanmu dengan sikap akan takut kepada Tuhan. Itulah sikap berjaga-jaga yang tepat dalam mempersiapkan diri kita menyongsong dan menyambut kedatangannya kembali. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami. Kami kembali diingatkan dan disadarkan untuk terus berjaga-jaga dalam kehidupan kami. Agar kami mawas diri, agar kami tidak lengah, apalagi acuh tak acuh. Biarlah Tuhan, kami selalu terus mempersiapkan diri kami dengan melakukan kebaikan, kasih dan kehendak-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Terimalah doa dan permohonan kami dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.